Kaliwungu dikenal sebagai kota santri karena memiliki beberapa pondok pesantren dan ulama besar. Suasana keislaman terasa kuat, apalagi saat Ramadan dan Idul Fitri. Tradisi paling khas adalah sawalan yang dilaksanakan seminggu setelah Lebaran atau tepat pada tanggal 8 Syawal. Ribuan orang datang untuk berziarah ke makam para ulama seperti Kiai Haji Asy'ari, Sunan Katong, dan Kiai Mustafa. Jalanan ramai, sholawat bergemuruh, ramai pedagang yang berdatangan, dan suasana penuh silaturahmi. Islam di Kaliwungu bukan cuma ibadah, tetapi sudah menjadi budaya dan identitas. Dari sini banyak tokoh Islam lahir dan membawa pengaruh besar, khususnya bagi masyarakat Kaliwungu sendiri. Nama saya Profesor Dr. Mujahirin Thohir. Profesinya sebagai dosen Fakultas Ilmu Budaya Undip. Nah, konteksnya sejarahnya begini. Tokoh yang diholi itu posisinya kan sebagai kiai, sebagai guru yang mengajar santri. Nah, dalam kaitan dengan hubungan santri dan guru itu berbeda dengan hubungan siswa dan guru sekolah umum. Kalau dalam dunia santri, guru itu dianggap sebagai abul roh, bapak ideologi, sehingga tidak ada istilah mantan guru, tidak ada. Ya, sekali jadi guru, selamanya jadi guru, meskipun sudah meninggal. Oleh karena itu, ketika Waliullah Asy'ari meninggal dunia, para muridnya tetap untuk menziarahi dan menempatkannya sebagai guru. Nah, itulah awal dari mengapa hal tentang Kiai Asy'ari dan yang lain terjadi. Nah, dampak banyak sekali ya. Dampak dalam arti sosial menjadikan satu pembiasaan untuk berkunjung kepada para tokoh agama. Dampak secara ekonomi mengatakan bahwa ketika banyak orang berkunjung, maka secara ekonomik ini menjadi semacam modal untuk pengembangan usaha. Karena itu kalau Anda lihat sendiri sawalan, begitu banyak orang jualan, UMKM banyak, itu artinya merayakan bersama-sama. Itu dampak positifnya. Dampak yang lain secara sosial Kaliwungu menjadi lebih dikenal, karena yang datang kan tidak hanya orang Kaliwungu. Kapan itu sesuatu pertanyaan yang sifatnya umum. Tentu kalau hal kaitannya dengan memperingati orang yang sudah meninggal, berarti ketika sang tokoh sudah meninggal, maka setahun kemudian terjadilah awal mula dari hal itu terjadi. Nah, siapa yang mengawali? Tentu para santri-santrinya, para keluarganya. Nah, melihat kondisi demikian, lalu masyarakat umum mengikutinya, lalu berkembang dan macam-macam. Nah, mengapa berkembang? Karena orang merasa punya kehormatan kalau pernah menjadi atau diyakini menjadi santrinya sang tokoh. Nah, berdagang itu mulai pada saat banyaknya peziarah. Jadi ketika sedikit orang kan pedagang itu tidak untung dong ya. Baru kemudian kepekaan para pedagang ialah ketika begitu banyak orang-orang yang datang, ya apalagi membawa anak-anak dan macam-macamnya itu, berarti ada ruang untuk mendapatkan keuntungan ketika terjadi peristiwa hal itu sendiri. Dalam tradisi syawalan,
tidak sekedar berziarah ke makam para ulama, namun Sawalan juga identik dengan wisata kuliner dan wahana sebagai bentuk menaikkan ekonomi dan merayakan Sawalan itu sendiri.